Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati panitia Mabib Unifa, yang saya hormati para kawan-kawan mahasiswa, mahasiswi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka majelis ilmu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang semoga apa-apa yang baik dari kita diterima sebagai amal soleh dan yang buruk diampuni oleh Allah, dan kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman. Shalawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengajarkan kita bertata cara akidah yang benar dan baik, bertata cara ibadah yang benar dan baik, bertata cara akhlak yang baik, bertata cara menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang baik. Semoga saja dengan mempelajari ajaran-ajarannya dan mengamalkannya, kita termasuk umatnya yang diakui oleh Allah dan Rasulnya. Betapa kecewanya kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, tapi ketika di akhirat nanti kita ngaku-ngaku doang, tapi nggak pernah diaku oleh Allah dan Rasulullah. Nauzubillah min dzalik. Tadi ditulis pengalaman saya dulu PNS tahun 2010 saya mengundurkan diri. Saya kemudian menjadi kontraktor. Banyak pabrik yang saya bangun di Cilegon ini. Kemudian saya mengundurkan diri dari kontraktor. Tadinya tidak ada yang mau mengurusi pesantren karena yang berat. Mengurus pesantren itu berat, butuh komitmen, butuh loyalitas, butuh segalanya. Karena garda terakhir pembangunan peradaban umat manusia adalah pesantren. Sehingga karena tidak ada yang mau, akhirnya saya yang mengelola pesantren. Saya di depan ini bukan berarti saya yang pandai, bukan. Pada prinsipnya manusia itu soal waktu dalam hal memahami. Soal waktu. Saya mungkin saja atau juga teman-teman yang lain lebih dahulu mengetahui, sehingga banyak istilahnya guru dan murid. Guru itu lebih tahu, lebih dahulu mengetahui, kemudian diberitahukan ke muridnya, ya sama-sama tahu, begitu kan? Jadi bukan berarti saya pandai, tapi kebetulan mungkin saja saya lebih dahulu memahami. Ya. Dunia kampus, dunia yang menurut saya adalah, saya juga pernah di dunia kampus, dunia yang harus rasional berpikirnya, harus rasional, sehingga kita pun dalam beragama harus rasional. Jangan-jangan kita berakidah, akidahnya hoax. Akidahnya hoax. Ya, apa akidah hoax itu? Akidah yang kita pahami berdasarkan persepsi kita, berdasarkan anggapan-anggapan, sehingga gak rasional berakidahnya. Maka akidah yang rasional adalah yang berdasarkan informasi. Dari siapa? Dari Allah, kemudian ke Rasulullah, para sahabat, ke ulama, ke guru-guru kita, baru kita. Itu namanya beragama yang rasional, beragama yang berilmu. Maka patut diperhatikan bahwa ketika orang-orang yang beragamanya menggunakan hawa nafsu, anggapan-anggapan dirinya,
maka biasanya kalau diingatkan emosi, ya, marah, murka dan sebagainya. Tapi kalau orang yang beragama dengan ilmu pengetahuan rasional, maka ketika diingatkan, maka dia akan istighfar dan memperbaiki diri. Maka mumpung ada di dunia, perbaikilah kita. Mumpung momentum puasa, kita perbaiki sebagai saringan tahun demi tahun untuk memperbaiki kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada yang punya handphone, dibuka surat Al-Baqarah 183 ya. Ada yang bisa bacanya? Saya minta tolong, perempuan atau laki-laki, silakan. Ya, Al-Baqarah 183. Kita kaji dari segi tekstualnya. Kalau dalam kajian kampus mungkin ada epistemologi, dan kita di pesantren ada bayani, epistemologi bayani. Epistemologi untuk bagaimana mengkoreksi pemahaman kita melalui pendekatan bahasa tekstual. Jadi kalau kita nggak memahami bahasa, nggak mungkin kita bisa memahami suatu. Ya nggak? Kalau kita mengerti bahasa Indonesia, maka kita bisa memahami tentang segala sesuatu tentang Indonesia. Kalau kita mengerti bahasa Arab, maka kita akan memahami berbagai ilmu tentang agama Islam dan sebagainya. Maka saya minta tolong nanti kita kaji dari segi nahwu sorofnya, i'rabnya. Ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 183. Ada relawan yang membacakannya, silakan. Katuran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, ngaji nih enak suara nih. Ya bedalah orang yang bisa baca apalagi menghafal, itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak hafal dan tidak bisa membaca. Nanti ada lagi lebih tinggi lagi, orang yang hafal itu kalah tinggi derajatnya dengan orang yang paham. Nah, naik terus saja seperti itu. Jadi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam dunia pesantren, kita santri-santri Al-Heriah itu harus punya kemampuan skill untuk menganalisis teks berbahasa Arab. Namanya kita menggunakan metode tahliliyah, analisis. Mari kita mohon perhatiannya agar apa ya? Saya begini bukan untuk apa, untuk yang lain-lain lah, tapi saya ingin mensosialisasikan betapa pentingnya kita orang Islam memahami ilmu nahwu shorof untuk memahami agama kita. Saya dulu nggak mondok, nggak pesantren, hanya modal niat ingin belajar bisa, ya belum bisa sama sekali sih, cuma ya insya Allah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu nahwu shorof. Di sini ada ya ayyuhalladzina. Di sini ya itu ibaratkan di Indonesia itu wahai ya, ya itu huruf nida. Huruf nida itu banyak sekali dalam bahasa Arab. Ya itu huruf nida. Kemudian ayyu itu munadanya. Munadanya yang diseru. Hanya itu huruf tanbih. Tanbih itu perhatian, mohon perhatian. Ya sekarang ya ayyuha, perhatian mohon ke depan. Nah, itu perhatian gitu. Hanya itu adalah huruf tanbih, perhatian. Alladzina itu isim mausul untuk jamak muzakkar, mensifati ayyu yang diseru. Siapa orang-orang yang diseru? Ya ayyuhalladzina. Ada sebagian ulama mengatakan ya ayyuhan nasul ladzina, tapi ini kemudian dimaknai seperti itu. Ulama sebagian mengatakan ya ayyuhan nasu, kemudian alladzina. Ada sebagian yang memahami seperti itu.
Alladzina isim mausul yang mensifati ayu. Siapa yang diseru? Orang-orang yang telah ada iman. Ini fi'il apa isim? Fi'il apa isim? Amanu. Amanu itu isim apa fi'il? Siapa yang pernah mondok? Isim atau fi'il? Ini fi'il. Kenapa nggak menggunakan ya ayyuhalladzina mu'minun? Isim, bentuknya fa'il. Amana yu'minu imanan mu'minun. Kenapa nggak menggunakan mu'minun, tapi menggunakan fi'il? Ini penting dipahami. Karena apa? Karena mu'minun itu sudah derajat yang profesional, orang-orang yang berimannya sudah profesional. Makanya innamal mu'minun la yudzakirullah wa jalat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jalat imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, disentuh saja dengan ayat-ayat Allah, orang-orang yang cukup profesional imannya langsung tawakalnya naik, keimanan semakin naik. Kenapa nggak pakai menggunakan isim yang bersifat fa'il mukmin, tapi diserukan kepada orang-orang yang telah ada imannya. Amanu, amana dari kata apa itu? Amana yu'minu imanan, af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kata itu, ya. Sehingga ini sebagai kedudukannya silah mausul. Isim mausul wajib mempunyai silah mausul. Silah mausul la mahalla laha min al-i'rab, enggak punya hak i'rab seperti yang lainnya. Kemudian kutiba, ini fi'il apa isim? Penting mengetahuinya ini. Fi'il ya, fi'il apa ini? Majhul. Majhul fi'il, madi majhul. Kutiba. Kemudian alaikum. Alaikum ini jar majrur butuh ta'alliq. Maka asyamu ini adalah sebetulnya maf'ulnya, tapi karena dia majhul fi'ilnya, maka dia posisinya menjadi naibul fa'il. Makanya tandanya adalah rafa dengan tanda alamat dhamma karena dia isim mufrad. Kama juga jar majrur, kemudian ada kutiba lagi, fi'il lagi, alal ladzina min qablikum. Alal ladzina kedudukannya jar majrur, sehingga di sini mestinya alladzi itu kedudukannya tandanya jar, tapi karena dia mabni, dia tetap pada kemabniannya. Min qablikum, min qabli juga jar majrur, kemudian qablikum adalah mudhaf ilaih. La'allakum tattaqun. Ya. Tattaqun nih, tattaqun. Dari kata apa tattaqun? Tattaqun dari kata apa? Aslinya mujaradnya apa mujaradnya? Mujaradnya. Waqo, yaqi, hikayatan. Itu ya. Benar nggak? Kemudian masuk menjadi wazan ifta'ala. Wakonya jadi il-tako. Setiap wazan yang ifta'ala, binanya bina misal, itu waw, iya, sa harus diganti dengan huruf ta. Jadi ifta'ala jadi ittako. Yattaki, tattakun. Ya, disinilah kenapa dengan berpuasa kita diharapkan menjadi orang-orang yang sedang beriman. Ada kaitannya dengan surat Al-Baqarah yang pertama. Bagaimana sih sifat-sifat orang beriman, orang-orang bertakwa? Sifatnya bagaimana? Maka saya nggak berani. Kenapa saya bawa kitab? Saya baca Qurannya. Saya kalau ngajar ngaji itu nggak berani tanpa bawa kitab. Karena kenapa saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, kalau pengajian kitabnya harus jelas. Jangan-jangan kitab nggak jelas, ngecaprak, nggak ada teks, nggak ada referensi. Orang kampus, orang ilmiah berpikir logis, harus bersandar kepada referensi. Seseorang benar perkataannya sampai dia disandarkan kata-katanya kepada teks. Tanpa teks, orang
masih disebut khobar, belum tentu benar. Ya, makanya saya bawa kitab Marah Labib ini, kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya ingin merujuk sebetulnya ada apa dalam, saya ingin lihat kan kalau orang mau bertakwa rujukannya Al-Quran ya, Al-Quran, hadis, ilmu-ilmu para ulama. Kemudian kalau kita tadi itu berpersepsi, jangan-jangan kita menganggap kita takwa, taunya jauh dari takwa. Ini beragama yang tidak profesional. Biarpun lambat, biarpun sedikit-sedikit, tapi benar jalannya, daripada ngebut takbirnya luar biasa tapi nggak bener. Lebih baik santai semampunya tapi bener, manhajnya bener gitu ya. Sehingga orang bertakwa itu wajib merujuk, kalau pengen takwa wajib merujuk kepada Al-Quran ya, Al-Quran. Kata Syekh Nawawi dalam tafsirnya surat Al-Baqarah, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, muttaqin lagi ketemunya nih. Ya. Apa sih Zalikal kitabu la raiba fihi? Ya. Syekh Nawawi mengatakan bahwa kalau di arti terjemahannya itu kan, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Keraguan apa? Orang-orang saat itu meragukan dua hal. Satu, isinya Al-Quran. Yang kedua, dari siapa? Jangan-jangan Muhammad buatan sendiri. Maka Allah menjawab dengan surat ini, Zalikal kitabu la raiba fihi. Zalika isim isyarah ya, menunjukkan. Al-kitabunya musyar ilaihnya. Kemudian la raiba, la raiba itu berarti la di situ ketika ketemu dengan isim nakirah, namanya la nafi lil jinsi. La yang meniadakan semua jenis, tidak ada satupun keraguan di dalamnya. Keraguan baik siapa yang memberikan atau isinya. Ya, itu dari segi teks. Kemudian Syekh Nawawi mengatakan ayhadzal kitabul ladzi yuqra'uhu. Maksudnya adalah inilah kitab yang dibacakannya, maksudnya dibacakannya oleh Muhammad atas kalian, alaikum rasuli Muhammadun adalah kitab yang dibacakan atas kalian oleh rasuli, utusanku, yakni Muhammad, la syakka, la tidak ada keraguan. Keraguan itu lahir dari sesuatu yang kegoncangan jiwa, tidak menetapnya pengetahuan ya, tidak meyakini sesuatu kebenaran dengan ilmu, dengan hak, dengan empiris dan sebagainya, sehingga orang ragu. Katakan orang tidak percaya diri. Kenapa nggak percaya diri? Ada yang jawab. Kenapa nggak percaya diri orang? Karena nggak punya persiapan. Kalau seorang punya persiapan tentang masa depannya, saya percaya diri, saya akan sukses karena saya punya potensi ini dan itu. Atau orang naik khutbah, kalau nggak punya persiapan, percaya diri nggak? Nggak akan percaya diri. Maka keraguan itu harus dituntaskan dengan pengetahuan yang sahih. Pengetahuan yang sahih. Jadi tidak ada lagi keraguan. Jadi la syakka fi annahu, tidak ada keraguan di dalamnya bahwa min indi, dari sisiku, kata Allah. Fa in amantum bihi, dan jika kalian mengimani kepada Al-Quran, hadaitukum, kami akan memberikan petunjuk. Jadi kalau mau dapat petunjuk, ya iman dulu kepada Al-Quran. Gak mungkin orang mengimani sesuatu dapat ilmu dan sebagainya, susah ya. Tetapi kemudian wa illam tu'minu bihi, dan jika kalian tidak mengimani kepada Al-Quran, azabtukum, kami akan menyiksa kalian. Wah, jelas kan? Ini artinya wajar loh
Kalau orang, katakan mahasiswa, kata guru dosennya, yang mendapatkan nilai terbaik adalah orang-orang yang mau masuk kelas, mau bisa menjawab pertanyaan pada saat ujian, bayar kuliah, takdim sama gurunya. Nggak mungkin orang takdim sama guru, nggak takdim sama guru dapat ilmu, itu nggak mungkin. Karena dalam kitab Ta'lim Ta'lim, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka harus betul-betul memuliakan ilmu, memuliakan siapa yang memberi ilmu. Nggak mungkin orang yang tidak memuliakan ilmu dapat ilmu, nggak logis. Jadi kita harus memuliakan ilmu kalau pengen mendapat ilmu. Ya, jadi kalau kalian mengimani Al-Quran, maka akan aku berikan petunjuk. Tetapi jika kalian tidak mengimani, maka saya akan mengazab. Ini tentang Al-Quran yang menjadi pertanyaan orang-orang kafir dulu. Muhammad itu bikin-bikinannya Muhammad, Al-Quran itu. Ya, kemudian juga bertanya, benarkah itu dari Tuhannya? Tuhan kamu yang mana? Maka dijawab, qul huwallahu ahad itu. Orang-orang kafir bertanya, Tuhan kamu seperti apa? Apa buat dari logam? Apa buat dari apa? Jelasan Muhammad. Maka dijawabnya surat Al-Ikhlas itu. Ya. Kemudian hudal lil muttaqin. Nah ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dijelasin di sini maksudnya petunjuk itu apa sih? Ai rahmatan li ummatin Muhammadin. Yani petunjuk itu adalah rahmat, kasih sayang untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa sih orang-orang yang bertakwa itu? Di sini kemudian ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, adalah orang-orang yang mengimani dengan hal-hal yang gaib. Tahu gaib itu apa? Gaib mistis, itu apa lagi? Kasat mata, apa lagi? Enggak tersentuh, enggak bisa menyeramkan. Ini satu ulama tafsir namanya Sulaiman Al-Jamali dalam kitabnya Al-Futuhatul Ilahiyah menyebutkan kalau orang mengatakan setan itu jin dan sebagainya, sebetulnya kata beliau menulis dalam tafsir itu, setan itu bukan makhluk tapi sifat, bukan juga zat tapi sifat. Sifat apa? Sifat pembangkangan manusia dan jin terhadap Allah, itu setan. Kalau bicara setan terbuat dari apa zatnya, siapa yang dia jawab? Setan